بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahirabbil alamin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Subhanahu wa taala sampun menciptakan makhluk manusia dalam wujud yang ahsani taqwim, yang paling bagus, yang sempurna, itu diri kita. Maka wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita ini makhluk ciptaan Allah yang sempurna. Sehingga ada hadis Rasulullah yang kadang diriwayatkan untuk doa bercermin, tetapi sebetulnya tidak. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, Engkau yang telah membuat rupa sebagus ini, sesempurna ini, fahassin khuluqi, maka perbaikilah akhlakku. Nah, jamaah insyaallah dirahmati Allah, tidak ada satu orang pun di sini kalau ngoco niku napa? Bercermin ya, bercermin seperti ini itu akan mengutuk dirinya sendiri, enggak ada. Misuh-misuh bahasa kita. Ada Mas? Nek ngoco mesti ya Allah gantengnya gitu kan. Astagfirullah, elek tenan, enggak ada. Pasti akan memuji ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita pasti akan memuji. Maka Allah Subhanahu wa taala itu sudah betul-betul menempatkan bagian tubuh kita itu sempurna. Tiplek nggih. Mata dua, telinga dua, hidungnya menghadap ke bawah. Bayangkan hidupnya itu, hidung menghadap ke atas, terus pripun modelnya. Sudah lengkap sekali. Maka barang siapa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap lekuk tubuhnya, kita biasakan diri untuk mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, atas apapun yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jamaah, sebetulnya setiap Senin ketiga itu materinya adalah Sirah Nabawi ya. Ya, tadi Sirah Nabawiyah. Ya, kemarin kita masuk ke muqaddimah itu tentang Nabi dan Rasul, separuhnya tentang Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibagi menjadi tiga. Yang pertama, sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, ya, saat kelahiran, masa kecil beliau, terus saat dakwah beliau awal diam-diam di Mekah, lalu yang ketiga periode saat dakwah beliau setelah hijrah ke Madinah. Nah, tetapi karena ini event khusus berkaitan dengan kegiatan tadi pekan ketiga tahsin Quran, maka kita lanjutkan materi tentang bagaimana diri kita supaya menjadi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Mungkin materi singkat ini nanti saya akan mencontohkan secara detail. Tadi sudah dibahas pada kajian sore di bawah. Kita bahas ulang tentang kaidah kita mengucapkan basmalah atas segala perilaku kita. Nah, ini contoh, okay? Datang satu air mineral, terus kula nyolokkan ini sedotan, bismillahirrahmanirrahim. Monggo yang ajeng munjuk kula paringi contoh. Setelah saya baca bismillahirrahmanirrahim, ada yang teguk sekali sebanyak 3 kali, ada yang sekali teguk menelannya 3 kali. Walaupun sekedar itu saja, kita sudah mencoba mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beda orang nganggo basmalah dibuka ngombene dijegluk-jegluk, glukuk ngelak. Beda. Itu baru bismillah. Kenapa kita harus perlu bismillah di sini? Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah, diperhatikan ya. Apakah bisa dengan tiba-tiba mak pedunduk air mineral ini ada di meja saya? Tidak. Enten Mas Munir ya, membawa air mineral ke sini. Kita belum mikir siapa orang yang ngelim niki napa namine, nyetoki
nutupi plastik. Siapa yang bikin plastik ini? Siapa yang bikin kardusnya? Siapa yang ngirim sampai Masjid Fatimah? Airnya ngambil di mana? Siapa yang nyuling airnya? Tenaga yang membawa airnya? Siapapun yang membuat air ini ada di Masjid Fatimah, terus kita mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, terus ngunjuk. Siapa tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebarokahan kepada semua makhluk yang membuat air minum ada di sini. Itu cuma sekedar nunjuk, minum saja, belum yang lain, belum roti, gitu. Bismillah lagi, belum roti nera enak di gua, bahaya. Kalau kita sudah mengambil bagian kita, habiskanlah, karena semua bagian itu barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita maam roti udah dicip orang enak terus digua, jangan. Paksakan diri, itu jatah kita. Itu bismillahirrahmanirrahim. Ingin melanjutkan bab tentang sunnah kecil yang sering kita lewatkan karena hanya faktor kita kurang bisa maksimum mengerjakannya. Niki bapak-bapak banyak nggih, ingin kami ulas lagi bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membersihkan diri beliau, tauharah, istinja, pipis, berak, sebelum kita membahas bagaimana sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ingkang teng Paturasan niku tesih asring jumeneng pipisnya berdiri, enggak apa-apa, yang penting tidak terkena najisnya, gitu kan alasan kita. Bahkan ada alat yang dibuat supaya cipratan pipis itu tidak mengenai kaki. Nah, padahal kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang paling sederhana dari kepatuhan kita sama Rasulullah itu cuma satu, hadhihi sunnah. Kalau Rasulullah mengerjakan sesuatu, kita tahu itu Rasulullah mengerjakan, dan kita teliti itu sahih, betul-betul, bahkan diperintahkan Rasulullah, tugas kita cuma satu, sami'na wa ata'na, tanpa melihat efek-efek yang lainnya. Oh, ternyata kalau pipisnya jongkok itu kesehatan kita terjaga. Pas tua besok tidak ada prostatnya, gitu, prostat bersih. Itu efek, itu manfaat lain selain kita taat sama sunnah Rasulullah. Yang penting sekarang Rasulullah begitu, kita begitu. Nah, sehingga yang kita lakukan adalah mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, PR pertama kita, dimanapun kita berada, di tempat semodern apapun, oke, di hotel berbintang, di mal-mal, sekarang mal-mal Solo aja nggak ada itu Paturasan yang membuat kita harus bisa jongkok, gitu. Kita maksimalkan untuk bersih, istinja, buang air kecil sesuai sunnah Rasulullah, yaitu dengan cara jongkok. Ini diulang terus ini. Pipis kita itu jongkok, kecuali uzur, apa kakinya sakit, ya, tidak bisa nekuk dan lain sebagainya. Semuanya ada batasannya, kecuali uzur. Kalau uzur ya sudah, tidak masalah. Nah, itu baru yang istinja, ya, baru pipis, ya. Terus apalagi? Banyak sekali. Ketika kita mengucapkan basmalah, mengingatkan kita semua bahwasanya sendi-sendi, bagian dari semua sendi kita itu perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim mau makan, bismillahirrahmanirrahim mau duduk, bismillahirrahmanirrahim mau naik mobil, buka saja bismillah, masang PC saja bismillahirrahmanirrahim. Apapun yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, kita biasakan untuk mengucapkan basmalah sebelumnya. Udah, satu itu dulu, clear semuanya permasalahan kita, diberi kemudahan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu bahwasanya kita meniatkan diri semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, HP juga demikian, ya. Bismillahirrahmanirrahim buka HP, padahal buka HP terus menerus, ya, tidak berhenti.
Bapak Ibu jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, bagaimana cara kita memaksimumkan untuk bisa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jangan sampai diri kita menyepelekan. Jadi ada sunnah, jangan sampai kita menyepelekan. Setiap ada kemudahan itu dicoba untuk eksekusi. Setiap ada kesempatan kita coba untuk melaksanakan. Contohnya begini, kita tidak perlu sampai ke contoh sunnah-sunnah yang besar. Ya. Ketika ada kesempatan untuk melakukan amal kebaikan, ini tafsir dari amalan niat yang sudah diberikan oleh Allah. Jadi ketika Allah memberikan kemurahan kepada kita untuk melakukan sesuatu, tiba-tiba ada halangan, ada sesuatu yang membuat kita menunda, maka sebaiknya kita harus tambahkan niat untuk melakukan amalan tersebut. Ini contoh seringkali kami sampaikan. Kalau kita lewat jalan raya, nggak usah jalan raya, ngapunten, Masjid Fatimah pun, pas di Masjid Fatimah kita mau sholat, terus di tempat daerah sujud kita itu ada satu kotoran sobekan kertas kayak, atau sobekan bekas air mineral. Yang sering kita lakukan apa coba? Damu. Nah, nyebul Pak, meniup. Wah, tangi kabeh sing wingking. Niup supaya apa? Supaya bersih. Padahal sunnahnya apa? Ambil sekecil apapun yang kelihatannya itu menurut kita kotoran. Kalau dicebul ini kotoran bukan berarti? Kotoran aja. Ambil, dikantongi, terus nanti ketika keluar masjid ada tempat sampah, kita keluarkan, dimasukkan ke tempat sampah. Cubi nek iki enek karpete, mesti dijipuk tapi lebok ing ngisor karpet. Sekecil itu pun kalau kita sudah terbiasa tahu, oh ternyata sekecil itu pun membuat kita masuk ke dalam golongan yang mendapatkan rahmat utama dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Keutamaan rahmat dari Allah itu ciri-cirinya salah satunya diberikan kepada orang-orang yang unik, terbatas dan jarang orang melakukan, seperti qiyamul lail. Ya betul. Qiyamul lail itu kan unik. Wong-wongnya mesti radikal, tenanan. Nek ora tenanan ora mungkin saged salat lail. Salat subuh ya angel kok. Allahu akbar, ya tangi. Tapi apakah sebagian besar dari kita ketika mendengar adzan subuh itu langsung alhamdulillah, langsung semangat, langsung jupuk lambi, wudu, semangat. Jalannya ke masjid sambil lonjak-lonjak. Yes, saya berangkat ke masjid. Enggak ada anak itu. Tiklu. Ya Allah, gitu mau bahas yang kecil-kecil. Kalau yang kecil-kecil itu saja sudah kita masukkan dalam sanubari kita, meniatkan amal kebaikan terus dieksekusi, insya Allah yang besar-besar akan ikut. Ya. Contoh lagi, ya, melihat sampah di jalan, itu kan kita cuma ngerasani tok. Kata Rasulullah, selemah-lemahnya iman itu ketika melihat kemungkaran apa? Batin tok gitu. Ya, alhamdulillah saya tidak termasuk demikian. Ya itu selemah-lemahnya iman. Padahal Rasulullah ngendika, kalau kita bisa merubah dengan tangan, rubahlah. Ya sudah, kalau ketemu sampah di jalan ya jogur ngerasani. Wah, tumpakane motor besar ngombene Coca-Cola entek buah dus. Kula tumpakane Supra, gur ngrasani. Alah, motore gede, buang sama sembarang. Ya padha mawon. Saya menjadi bagian dari selemah-lemahnya iman. Kalau pingin seperti umatnya Rasulullah, parkir Suprane, parkir. Terus ngapain? Cari botol yang dibuang tadi. Setelah cari tempat sampah, terus eksekusi. Itu baru umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecil betul itu. Kecil, tapi banyak yang melakukan. Jarang. Bagaimana rahmat utama Allah datang ke kita kalau yang kecil-kecil itu kita masih alah sekarang ngono. Padahal malaikat diturunkan oleh Allah ngabulkan doa kita saat itu. Bapak Ibu dolan safar kemana
kemana-mana gitu. Setiap safar jauh niatkan pahala jariyah dan sedekah ada dalam diri kita. Napa nek ibu-ibu ruko-ruko sing ketoke tesih bagus dibawa. Setiap safar niatnya sholat ke masjid. Delok nek masjidnya rukoe wis kuning-kuning diambil, diganti ruko kita yang baru. Masya Allah. Nek gelem niat tenan, kalau safar perjalanan jauh niku gawa wipol, sikat, kapur barus. Setiap kita mampir sholat kan intinya jamak loh. Wis jamak napa mulai? Qashar, wis qashar, takhir. Wis dijamak, dikosor, takhir. Mampir masjid. Tinggalkanlah sesuatu yang membuat nama kita dicatat di Lauhul Mahfuz. Tinggalkanlah sesuatu yang membuat nama kita diingat-ingat oleh malaikatnya Allah. Inilah sekecil ini bermanfaat. Wangger wudu kepleset langsung wipole soke langsung kosok sih. Lupa kok lama men sih tak ngresiki tempat wudu. Masya Allah keren banget. Tapi itu hal yang sangat mungkin jarang terjadi. Dimulai dari itu saja dulu ya. Sekecil sampah ya. Di jalan kita mau eksekusi sedekah, kadang-kadang kan banyak eksekusi sedekah itu tertunda. Karena apa? Karena setiap niat baik kita sama Allah, Allah kalau cinta sama kita itu langsung diuji dengan kebaikan. Ya, baru mau jalan, terus lihat bapak-bapak naik beca, kok mesake banget, delok kandongan, kales nyupir, buh enek 50.000. Wis iki mungkin jatah bapake, lagi ditutut ngeten iki. Bang Jo ijo, ya, itu ujian loh itu. Ora situ nggak ide 50.000. Kalau sebagai umatnya Rasulullah, bagaimana? Ini sudah kami sampaikan sering. Ya puteri dalane ku meleh. Puter lagi. Perapatan belok kiri, muter lagi ketemu Bang Jo yang sama, tapi pun melipir kiwa. Kenapa? Saya ingin mengeksekusi niat sedekah saya yang 50.000 tadi. Kalau diuji Allah kita langsung bablas, ya wes kapan-kapan welah engko nek enek kesempatan. Ya sudah hilang. Allah sering menguji kita dengan hal demikian. Merasakan Bapak-bapak? Sering sekali. Ya, terutama bangun tidur sepertiga malam, kebelet pipis. Itu wah, kesempatan. Ya tapi gur pipis terus balik tidur melek. Sebetulnya kita diberi kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala banyak. Kecintaan Allah kepada kita itu banyak banget. Cuman kita belum berani eksekusi niat. Kita kasih contoh lagi tentang basmalah. Ini banyak pemuda nih. Wow, pemuda. Nom. Banyak yang belum nikah ini insyaallah. Ketika ada hadiah dari Allah bagi pemuda yang bisa sholat berjamaah di masjid saat sholat subuh, ya, berjamaah di masjid berturut-turut sampai 40 kali berturut-turut, dihadiahi oleh Allah Subhanahu wa taala bidadari surga yang cantiknya lebih cantik daripada wanita tercantik di dunia, 40 kali lebih cantik. Manghitung piye carane niku? Wong ayu ning donya sing paling ayu ping 40 dikasihkan ke siapa? Pemuda yang mau mengorbankan waktunya lillah untuk sholat subuh berjamaah, ikut takbiratul ula. Jadi nek imamnya pun takbir Allahu Akbar, kita sudah di belakang imam siap. Hadiahnya apa? Ya Allah, bidadari yang cantiknya 40 kali lipat. Tapi sayangnya muspro, napa? Karena mboten tampak hadiah. Karena nggak tampak. Coba pengajian yang hadiahnya umroh niku kebak loh. Kebak kenapa? Umroh lho. Umroh. Sepeda santai, hadiahnya apa? Rumah. Sing ra duwe pit nyilih kok. Pitmu mbok ora? Ora, ya wis tak go ya. Lah apa? Besok ada sepeda. Kenapa? Hadiahnya tampak. Lari, ora tahu lari melu lari. Lah ngopo? Hadiahnya mobil. Kita nggak punya kemampuan apa-apa akan berusaha mengejar. Kenapa? Karena wujud hadiahnya tampak. Kita lihat anak-anak kecil. Mungkin yang sampai sekarang ada di dalam diri kita. Anak-anak, ayo adik-adik, siapa yang hafal surah Al-Maun? Meneng kabeh. Diem.
Padahal ada yang hafal. Ayo anak-anak, yuk tunjukkan nih siapa yang hafal surat Al-Maun. Yo, meneng kabeh. Bareng ditututke. Ayo saya hafal surat Al-Maun, saya ketahui dong kabeh. Padahal ora hafal. Kenapa? Hadiahnya wujud. Fitrahnya manusia demikian, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang selalu dirahmati Allah. Bayangkan ketika hadiah Allah itu wujud. Masjid Fatimah ini ben subuh kebak, mboten sing sepuh, sing nom-nom. Kenapa? Lah kuwi bidadarine ayu tenan, bayangkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala membedakan mana orang-orang yang bertakwa yang ada di jalannya dan mana orang-orang yang sesat. Itu adalah janji Allah dipercayai atau tidak. Masuk di arkanul iman. Apakah betul-betul kita iman kepada yang gaib? Salah satunya janji Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Surah At-Thalaq. Masih ada lanjutannya banyak itu. Semua janji Allah itu wujud tapi hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Terus kadang-kala kita berusaha mewujudkan bismillah itu tadi dengan keyakinan. Yakin aku iso bismillah, aku meh sedekah 50.000. Kondone Mas Iqbal iki nek sedekah 50.000 kok dilipat gandakan Allah 10 kali lipat. Dinteni sesasi ora teko, rong sasi ora teko, alah hapus. Katanya dilipat gandakan. Beda, ya. Beda ketika lillahnya kita karena Allah atau dengan pengharapan supaya Allah mewujudkan harapan kita. Beda. Seperti layaknya kita dekat sama Allah tatkala urusan dunia saja. Kita bisa menikmati sholat itu karena 3 hal. Yang pertama karena nuansa atau suasananya. Yang kedua karena kita bisa mengharap sama Allah urusan dunia kita. Yang ketiga karena paham kita butuh sholat. Kita bagian yang mana? Yang pertama karena suasana itu gimana? Seperti imamnya Ustaz Ridwanullah tadi. Ketika Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Langsung tersentuh. Itu karena suasana. Lagi pisan sholat ning Fatimah, imamnya suaranya kronyo, pas utangnya akeh, wah nangis-nangis. Allahu Akbar. Itu karena suasana, menikmati sholat karena suasana. Yang kedua, menikmati sholat karena kita butuh sama Allah. Beda ya dengan yang ketiga. Butuh sama seperti apa? Kita besok mau bangun rumah, duitnya kurang. Wah, sholat tahajud nih. Ya Allah mudahkanlah ya Allah. Rumah saya besok untuk tahfidzul Quran. Ini namanya tetap butuh urusan dunia. Atau ayahnya sakit, anaknya sakit, Masya Allah sholatnya khusyuk, doanya tenang, ya Allah berikanlah kesembuhan kepada ibu saya, ayah saya, karena kita butuh. Yang ketiga, nikmat sholat karena apa? Karena kita paham ternyata kita butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri-ciri orang sholat yang ketiga itu nek sholat mudeng yang dilafalkan. Kalau tidak, berarti kita mungkin masih yang 1 dan 2. Ya, menikmati sholat karena ya nikmat, sholatnya nyenengke banget suasananya, kebutuhan kita, doa yang kita panjatkan sama Allah yang kita pahami saja. Tetapi yang ketiga, ketika sholat minimal beliau paham apa yang dilafalkan saat sholat. Jadi kalau cobi perkata nggih harus dijawab yang keras, semangat nggih. Langsung diartikan nggih. Langsung. Siap? Allahu Akbar. Ulangi kurang keras. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Modeling. Ya, Masya Allah. Kita akan merasakan nikmat sholat atau kita merasakan nikmat minta sama Allah ketika paham yang kita minta. Gitu betul. Setelah ba'da sholat kita doa sama Allah, doanya bahasa Indonesia.
Ya Allah ya Rabbi, ampunilah kula ya Allah, banyak dosa hari ini, Masya Allah ya Allah, tolong berikanlah kemudahan kepadaku ya Allah untuk menyelesaikan hutang-hutangku ya Allah ya Allah. Kita bisa menikmati. Kenapa? Karena kita paham yang kita panjatkan sama Allah, yang kita minta sama Allah paham. Lah doa-doa yang kita sampaikan saat sholat itu permintaan kita sama Allah bukan? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Sangar tenan, danger banget doa itu. Wa min azabil qabri, dan azab kubur. Loh, doa itu Abu Hurairah kalau baca doa itu tahiyatnya rantai-entek, Pak. Kenapa? Karena deg-degan ketika yang dilantunkan doa supaya dibebaskan dari siksaan jahanam dan siksa kubur. Awake dhewe seorang mudeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikmat. Coba kalau kita paham, ya Allah ya Rabbi, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah dosa-dosaku seperti Kau menjauhkan arah timur dan barat. Jadi ketika kita sholat itu ya seharusnya demikian. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini. Mulutnya melafalkan, hatinya menerjemahkan. Kita bukan orang Arab, Pak. Orang Arab saat metu-metune paham bahasa Arab gitu. Ngomong nopon paham. Lah kita harus berusaha untuk menikmati sholat, minimal apa yang kita lafalkan dalam sholat itu kita maknai, ada dalam hati kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Mesti sholatnya orang merungsung, orang mungkin cepet, dan tidak boleh dibatin. Yang batin itu cuman terjemahnya, lafalnya tetap diucapkan. Sholat yang khusyuk itu bukan sholat yang mermelek. Oh Allah, ya Allah Akbar. Setelah itu ya wes bandeng, goreng, kunci, telenovela, bal-balan, badminton, wah keluar. Jadi ada dua otak yang kita pakai. Yang pertama otak untuk melafalkan. Ini sunnah Rasulullah loh. Rasulullah itu baik jahar maupun sir itu lafal semua. Ketika sholat yang suaranya keras didengar jamaah, lafal qomat kamit. Qul huwallahu ahad. Ketika sholat sendiri, sholatnya asar, apakah beliau batin? Cobi bapak-bapak sholatnya batin, mesti cepat banget. Ngerti itu walad dolin, dibatin kok. Amin. Cepet tenang. Tapi kalau dilafalkan, yang namanya sir, diem, itu artinya dilafalkan tetapi tidak mengganggu sebelah kanan dan kiri ketika kita melafalkan bacaan sholat. Ya tetap alhamdulillahirabbil arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Masya Allah, menikmati. Jadi kalau mau belajar sholat khusyuk itu bukan bagaimana cara membuat sholat kita itu tidak sadar. Sholat khusyuk mengutamakan merem, angel tenan. Allahu Akbar. Ki sholat subuh gitu, ngerti-ngerti tahiyat tuh rampung. Padahal yang namanya sholat khusyuk itu ciri-ciri yang pertama selain menyempurnakan wudhu, yang kedua memahami apa yang dibaca. Jadi saat sholat itu qomat kamit itu termasuk kategori sunnah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Nah, jadi kalau sholat sunnah, sholat lail di rumah, sholat duha, sholat yang kita lakukan sendiri, itu usahakan bacaan-bacaannya yang kita hafalkan maknanya. Ya, trikul itu ya hafal kabeh nggih. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Dan artinya supaya kita menikmati sholat seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Loh, Ali bin Abi Thalib loh, coba saat sholat bisa dilepas busur panahnya. Katanya dia merasakan apa? Spesial momen kalau bahasa kita. Apakah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an setiap sholat demikian?
Tidak, itu karena Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika selesai perang mau dicabut anak panahnya oleh sahabat beliau, ditunggu dulu sebentar. Nanti ketika saya sholat cabutlah. Jadi Ali minta sama Allah, sama Rasulullah, ya Allah, jadikanlah ini sebagai nikmat syukurku kepadamu. Jadi pas sholat itu dicabut anak panahnya, nggak kerasa, bibar sholat lagi kerasa. Itu spesial momen, acara khusus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu. Bukan setiap sholatnya tidak sadar. Bukan. Terus seperti Thariqah Naksabandiyah itu, sholatnya memang katanya bisa sampai ke Mekah Al-Mukarramah. Setiap sholatnya beliau itu di depan Ka'bah. Keren. Ya sholat jadi kiblat ya, itu tempat sujud kita. Pengen khusyuk ya menghadap tempat sujud, tegap menghadap kiblat. Bismillah lillahi ta'ala, niatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lafalkan, berusaha untuk memaknai apa yang kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah ngendika, hei para sahabat, ketika ada ular yang lewat di depan kamu saat sholat, bunuhlah. Cubi, sholatnya sadar mboten niku berarti? Sadar, melek mboten? Melek nek ra melek ya mboten ngerti nek enten ular lewat. Oh kita sudah seperti itu, nyamuk lewat rung nyokot wis dingenekke kok kita. Kita ukur-ukure senikmat tok salat wis kita sadar dulu, yang pertama sadar ya. Terus contoh lagi, ketika Rasulullah terlambat untuk mengimami salat, Bilal bin Rabah terus wah ini sudah wis iqomah, yang maju Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Pun tapi ketika Rasulullah mendekati tempat salat jamaah, para sahabat tuh bingung kabeh wajahnya. Iki yakin iki Rasulullah datang ini. Ini yakin ini Rasulullah. Piye lagi? Abu Bakar piye wis dadi imam. Apa yang terjadi? Rasulullah ngasih isyarat, salat jamaahnya tetap lanjutkan. Pertanyaannya, para sahabat yang sebagian di situ asabiqunal awalun, dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatipun sadar mboten? Sadar kan? Sadar kalau Rasulullah berjalan mendekati jamaah. Wah kok golek sholat khusyuk ngantek metenteng piye carane, enggak bisa. Terus yang ketiga, contoh sholat kita harus sadar betul. Sunnah kita sebagai makmum ketika imam salah bagian yang rukun, yang wajib, bagaimana tugas makmum? Membetulkan. Ya, ketika imam alhamdulillahi rabbil alamin, ihdinas sirah. Mengerti itu ihdinas sirah yang lamun nih imamnya. Belakangnya bilang apa? Subhan. Makmumnya sadar mboten? Sadar. Jadi sholat khusyuk niku sadar. Sing dimaksud ihsan yang sebenarnya itu kita tidak akan pernah mampu. Ihsan bahwasanya kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita sungguh-sungguh beribadah lillah, itu tidak akan mampu. Karena kita tidak mampu, maka ihsan kita adalah yakinlah bahwasanya Allah itu senantiasa melihat apa yang kita lakukan, terutama saat beribadah. Ihsan kita sama Allah lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi PR kita bersama. Apakah sholat kita sudah demikian? Ya mau sholat khusyuk ya itu saja, sempurnakan wudhu, siap-siap bahwasanya sholat itu menyenangkan. Jangan sampai mau datang ke tempat sholat itu seperti dipaksa. Ya Allah, ngerti-ngerti ya wis maghrib, lagi dilit wis maghrib. Nah itu berarti ada ciri-ciri orang yang lalai dalam sholatnya. Surah apa itu yang menyebutkan lalai? Rugilah orang-orang yang melakukan sholat. Al-Ma'un. Pas ngisa ara'aital ladzi yukadzibu biddin wa dzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum. Rugilah orang-orang yang sholat. Yang siapa? Yang lalai dalam sholatnya. Ingat, di garis bawahi, lalai dalam sholatnya bukan yang meninggalkan sholat. Kalau yang meninggalkan sholat itu ingkar, itu sudah kufur sama Allah. Yang lalai dalam sholatnya itu ciri-ciri yang paling kecil adalah kita dremimil ketika dipanggil Allah kok tiba-tiba nyeletuk. Ya kayak tadi, ya Allah, ngerti-ngerti wis,
maghrib itu termasuk lalai. Atau ketika dipanggil Allah kita asemi, ya ini, nah itu lalai banget. Apa nih gua asemi itu pasti. Atau lalai berikutnya mendahulukan sesuatu yang di luar kewajiban kita, kosek-kosek santai, sholat ngasar ijek ketuk meh maghrib, nah itu lalai betul. Atau yang ketika mau melaksanakan sholat nyepelek ke Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wis meh sholat ijek ngobrol, ijek santai, ijek pira-pira regane pira, wah 700 wae. Allahu Akbar komat. Ya sempat dilanjutin. Oh saiki saja wis ora apa-apa. Nah ini termasuk lalai dalam sholatnya. Bukan yang meninggalkan sholat. Nah itu sudah beda lagi. Pun adzan nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Setiap Senin ketiga di Masjid Raya Fatimah akan ada buka bersama sunnah Senin. Ya. Maka jamaah yang longgar bisa hadir di Masjid Raya Fatimah, terus dilanjutkan kajian ba'da maghrib bersama di lantai 2. Semoga kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi bagian golongan orang-orang yang bertakwa, dimudahkan urusan dunianya, dimudahkan urusan akhiratnya, dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang paling sempurna ketika Allah memanggil kita di dunia ini dengan gelar husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.